Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrul Effendi Irawan dengan NPM 223210580 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi soal tentang pressure drawdown test. Untuk soalnya sudah ada di tampilan ini. Untuk pertanyaannya ini ada 4 poin. Yang pertama itu estimate when the wellbore storage period ended. Kedua, when the infinite active radial flow period start, give your reason. Yang ketiga, estimate the permeability. Keempat, what is the condition of the well, is it damaged? Estimate the skin factor. Sebelum kita masuk ke soal pertanyaan itu, kita harus mencari namanya plot semi-loctite vs PWF, yang dimana data semi-loctite sama PWF ini sudah ada di sini. Maka hasil yang didapatkan itu grafiknya itu menurun seperti ini, sehingga kita dapat data di sini yang mana T1 nya itu 1, kemudian T2 nya 10, kemudian PWF1 ini kita hitung dengan rumus 1 dikurang B38. B38 ini dari data ini, kemudian per B39 dari data ini, kemudian B38 dari sini, kemudian untuk C39 ada pada data PWF PSIA yang ada di sini, kemudian dikurang C38 ditambah C38 sehingga dapat hasil PWF1 nya sebesar 3465,956187. Untuk PWF2 itu menggunakan rumus 10 dikurang B54. B54 ini kita ambil dari nilai T Howards-nya yang ada di sini. Kemudian per B55 dikurang B54 dikali C55 dikurang C54 ditambah C54 sehingga hasilnya 3067,6628. Setelah kita mendapatkan data ini, maka kita mencari nilai M, yang mana nanti nilai M ini akan digunakan saat perhitungan selanjutnya. Nilai M ini dirumuskan PWF2 kurang PWF1 per log T2 dikurang log T1. PWF2 ada di sini, PWF1 di sini, kemudian ada log T2 nya 10, kemudian log T1 nya 1, sehingga didapatkan hasilnya 398,293386. Langsung saja ke pertanyaan pertama, itu estimate when the wellbore storage period ended. Jadi untuk mendapatkan jawaban nomor 1 ini ya, kita tentunya perlu grafik juga, yang mana grafiknya ini merupakan logarithmic pressure vs time, yang dimana logarithmic pressure vs time ini hasil plot data dari delta P sama delta T. Jadi untuk membuat plot ini ya, kita tentunya mencari terlebih dahulu delta P sama delta T. Untuk rumus delta P itu kita menggunakan data pada PWF PSIA dengan rumus C10 dikurang C11, yang dimana maksudnya ini nilai sebelum dikurang nilai setelahnya, sehingga terus tidak lupa dikunci pada C10 nya, sehingga nanti kita tarik ke bawah datanya langsung muncul. Kemudian delta T ini bisa kita rumuskan B11 dikurang B10.
B11 ini itu dari data time hours, yang dimana data sebelumnya data setelahnya dikurang data sebelumnya, sehingga didapat nilainya 0,0167. Di sini tidak lupa juga pada B10-nya untuk dikunci, sehingga nanti ditarik datanya otomatis dapat. Setelah mendapatkan nilai delta P sama delta T, maka kita melakukan plot delta P vs delta T, sehingga didapatkan kurvanya tuh yang dari time hoursnya 0,01 sampai 0,05 itu naik. Di sini sudah saya tarik garis, dan untuk 0,55 itu kurvanya ini konstan atau stabil, sehingga nomor 1 ini kita jawab. Untuk Hilbert storage berdasarkan grafik berakhir di 0,55 ini dapat terlihat dari lurusan di mana grafik itu berakhir. Ini pada di sini. Kemudian pertanyaan kedua itu, when the infinite acting radial flow period start, give your reason. Untuk jawabannya ini ada IARF terjadi dimulai dari di atas 0,55. IARF terlihat dari perubahan garis yang konstan dan senyurung tetap ini berada di sini. Ini merupakan IARF. Langsung saja ke nomor pertanyaan 3, estimate the permeability. Untuk estimate permeability dirumuskan dengan K 162,6 dikali Q dikali B dikali mu per M dikali H. Untuk Q, P, U, mu itu dari nilai diketahui. Kemudian untuk nilai M ini yang kita cari sebelumnya, berada di sini. Dan nilai H itu ada diketahui, sehingga setelah kita masukkan nilai-nilainya itu mendapatkan nilai K-nya sebesar 49,3972549. Setelah mendapatkan nilai K, lanjut ke pertanyaan keempat, what is the condition of the well? Is it the match? Estimate the skin factor. Jadi untuk di sini yang pertanyaan keempat ini kita disuruh untuk mencari nilai skin faktornya, yang dimana nilai skin faktor ini dirumuskan 1,151 kurung P1 hour dikurang PWF per M dikurang log kurung dikali K per porositas dikali mu dikali CT dikali RW pangkat 2 ditambah 3,23. Untuk nilai PWF ini kita dapat dari PI, dan nilai PI ini kita asumsikan dengan 4600, sehingga setelah kita masukin nilai diketahuinya, maka hasil yang didapat dari nilai skin factor sebesar min 2,5133616, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa nilai skin factor adalah minus. Jika nilainya minus berarti sumur tidak mengalami kerusakan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.